Pernahkah kamu merasakan bagaimana rasanya dibuang oleh orang yang paling kamu cintai, hanya karena pilihan imanmu? Inilah kisah mengharukan tentang Rian, seorang pemuda yang diusir ibunya sendiri setelah memutuskan untuk memeluk Islam. 10 tahun hidup dalam kesepian dan penyesalan, hingga akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali di ujung usia sang ibu. Apa yang terjadi saat keduanya bertatap muka setelah sekian lama berpisah? Tulis di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton kisah ini? Ya, jangan lupa untuk subscribe channel Narasi Kreator, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna dan hikmah setiap harinya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan rezeki yang luas, umur yang berkah, dan hati yang selalu tenang dalam iman. Pagi itu matahari Yogyakarta menyala lembut, menyentuh atap rumah tua di pinggir kampung. Di dalamnya, seorang wanita parubaya tengah menyiapkan sarapan. Namanya Bu Helena. Sosok yang tegas, disegani, dan dihormati oleh semua muridnya di sekolah dasar tempat ia mengajar. Ia dikenal sebagai ibu yang disiplin, terutama dalam urusan iman. Setiap minggu, tak pernah sekalipun ia absen datang ke gereja bersama anak tunggalnya, Rian. Rian tumbuh menjadi anak yang sopan dan penurut. Ia jarang membantah, selalu berusaha membuat ibunya bangga. Tapi di balik wajah patuh itu, hatinya sering bertanya. Ia kerap menatap langit malam, berpikir tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang sang pencipta yang ia rasakan namun belum sepenuhnya ia kenal. Suatu sore, ketika Rian pulang dari sekolah, ia menemukan ibunya duduk di beranda, memegang rosario sambil berdoa. Rian memperhatikan dari jauh, lalu tersenyum kecil. Ada rasa hormat di hatinya, tapi juga rasa ingin tahu yang tak bisa ia pahami. Tahun-tahun berlalu. Setelah lulus sekolah, Rian diterima di salah satu universitas di Jakarta. Kepergian itu membuat Bu Helena menangis, bukan karena tak rela, tapi karena takut anaknya jauh dari pengawasan dan nilai-nilai yang ia tanamkan sejak kecil. Jaga dirimu baik-baik, Rian. Jangan pernah melupakan siapa kamu dan di mana kamu dibesarkan, ucapnya sambil menggenggam tangan anaknya erat. Rian mengangguk. Dalam hati ia berjanji, ia akan berusaha menjadi anak yang baik seperti yang diinginkan ibunya. Tapi ia tidak tahu, perjalanan yang menunggunya di kota besar akan mengubah seluruh arah hidupnya. Kereta malam melaju perlahan meninggalkan stasiun. Di balik jendela, Rian melihat bayangan ibunya semakin kecil, hingga akhirnya menghilang di antara lampu-lampu kota. Ia menarik napas panjang, tak sadar bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar yang akan menguji cinta, keyakinan, dan keteguhan hatinya. Sementara di rumah, Bu Helena masih duduk di ruang tamu. Di atas meja, foto Rian muda tersenyum dalam bingkai kayu. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Ibu percaya kamu akan tetap seperti yang ibu ajarkan." Namun takdir punya rencana lain. Sebuah pertemuan di kota nanti akan membuka pintu yang tak pernah dibayangkan keduanya. Pintu yang perlahan akan mengguncang iman, kasih, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Suasana Jakarta terasa asing bagi Rian. Deru kendaraan, gedung tinggi, dan padatnya manusia membuatnya kagum sekaligus canggung. Ia menurunkan koper tuanya di depan kos kecil di bilangan Rawamangun, tempat barunya untuk tinggal selama kuliah. Pemilik kos memperkenalkan seorang penghuni lain yang akan menjadi teman sekamar Rian. Namanya Farhan, katanya singkat. Saat pintu terbuka, seorang pemuda berwajah teduh menyambutnya dengan senyum hangat. "Assalamualaikum. Kamu pasti Rian?" "Ya." "Masuk, silakan." Rian sedikit terdiam. Kata salam itu terdengar lembut, tapi asing di telinganya. Ia hanya mengangguk dan membalas dengan senyum sopan. Farhan menolongnya menata barang, memperlihatkan tempat tidur, rak buku, dan kamar mandi bersama tanpa banyak bicara. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rian mulai terbiasa dengan jadwal kuliah, tugas, dan suasana kota. Namun ada satu hal yang membuatnya sering memperhatikan Farhan diam-diam. Setiap waktu tertentu, Farhan selalu berhenti dari aktivitasnya. Ia mengambil air, lalu menunduk khusyuk di atas sajadah. Tidak ada kebisingan,
Hanya ketenangan yang entah mengapa membuat hati Rian ikut tenang. Malam itu, Rian pulang lebih cepat dari kampus. Farhan sedang duduk di lantai, membaca sesuatu dengan suara lembut. Sebuah kitab berwarna hijau tergeletak di depannya. Rian berdiri di ambang pintu, mendengarkan tanpa sadar. Suara bacaan itu berbeda. Tidak seperti doa yang biasa ia dengar di gereja. "Ini kitab apa, Han?" tanyanya akhirnya. Farhan menutup Al-Quran itu perlahan. "Ini kitab suci kami, Rian. Kitab yang diturunkan oleh Allah." Rian terdiam. Nama itu, Allah, terasa asing namun hangat di hatinya. Ia tidak bertanya lebih lanjut malam itu. Tapi suara lantunan itu terus terngiang di kepalanya hingga ia tertidur. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Listrik padam. Di kamar yang gelap, Farhan menyalakan lilin dan duduk bersandar sambil bercerita tentang masa lalunya. Tentang keluarganya di kampung, tentang perjuangan ayahnya, dan tentang keyakinannya bahwa hidup tanpa Allah tak berarti apa-apa. Rian mendengarkan tanpa memotong. Ada sesuatu dalam cerita itu yang menggugah. Sebuah kedamaian yang tak pernah ia rasakan di tempat ibadahnya dulu. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak, seolah sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis di buku catatannya. Kenapa hati ini terasa tenang saat mendengar nama Allah disebut? Ia menatap langit-langit kamar yang redup. Dalam diam, Rian mulai berjalan ke arah yang belum ia pahami, menuju perjalanan yang perlahan akan mengubah keyakinan dan kehidupannya selamanya. Hari berganti minggu. Hidup di kota besar mulai terasa lebih ringan bagi Rian. Ia sudah terbiasa dengan padatnya kampus, bisingnya jalanan, dan aroma nasi goreng yang selalu hadir setiap malam di depan kos. Namun di antara semua rutinitas itu, ada satu hal yang selalu membuatnya menunggu. Suara lembut Farhan saat membaca Al-Quran setelah Isya. Rian sering pura-pura sibuk membaca buku, padahal telinganya menangkap setiap lantunan ayat yang keluar dari bibir sahabat sekamarnya itu. Suara itu seperti menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Kadang ia tidak mengerti artinya, tapi setiap nada, setiap hembusan napas dalam bacaan itu membuatnya tenang, seolah ada sesuatu yang menenangkan jiwanya tanpa alasan. Suatu malam, hujan turun tanpa henti. Angin berdesir lewat jendela kecil kamar kos yang tua. Farhan baru saja menunaikan sholat dan kembali duduk di depan meja kecil. Ia menatap Rian yang tengah termenung menatap lilin. "Kamu kenapa, Rian? Sepertinya akhir-akhir ini kamu banyak diam," tanya Farhan perlahan. Rian menatapnya. "Aku cuma merasa ada yang hilang. Aku belajar keras. Aku berusaha jadi anak baik seperti yang ibuku mau. Tapi aku tidak tahu kenapa hatiku kosong." Farhan tersenyum tenang. "Mungkin karena kamu belum benar-benar mengenal siapa yang menciptakan hatimu." Kalimat itu membuat Rian terdiam lama. Beberapa saat kemudian, Farhan membuka ponselnya dan memutar sebuah lantunan ayat. Suaranya lembut, menembus keheningan malam. "Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yolad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Rian menatap layar itu tanpa berkedip. "Ayat apa ini, Han?" Suaranya hampir berbisik. "Ini surah Al-Ikhlas. Surah yang menjelaskan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada yang setara dengannya." Rian menutup matanya. Kata-kata itu berputar dalam pikirannya. Ia ingat masa kecilnya di gereja, doa-doa panjang yang sering diucapkan tanpa ia benar-benar memahami maknanya. Tapi kalimat yang baru saja ia dengar terasa sederhana, jujur, dan begitu kuat. Malam itu, Rian tidak banyak bicara. Ia hanya duduk diam, mendengarkan hujan dan gema lantunan ayat yang masih berulang pelan dari ponsel Farhan. Di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia merasa dekat dengan Sang Pencipta, tanpa nama, tanpa ritual, hanya rasa yang begitu dalam. Sejak malam itu, Rian mulai berubah. Ia mulai bertanya, mulai mencari. Diam-diam ia membaca buku-buku tentang Islam di perpustakaan kampus. Ia bahkan mengikuti kelas umum tentang sejarah agama. Setiap hal yang ia temukan,
justru membuatnya semakin yakin bahwa hatinya mulai menemukan arah. Namun Rian tahu, bila ibunya tahu tentang hal ini, badai besar pasti akan datang. Ia menatap foto ibunya yang tergantung di dinding kamar. "Ibu, maaf, mungkin suatu hari aku akan memilih jalan yang ibu tidak mengerti." Hari itu, langit Jakarta mendung sejak pagi. Angin lembab membawa aroma tanah basah yang samar. Di perpustakaan kampus, Rian duduk sendirian di sudut ruangan. Di depannya terbuka sebuah buku berjudul Sejarah Para Nabi dan Rasul. Ia membaca dengan saksama, tak lagi sekadar penasaran, tapi haus akan kebenaran. Setiap halaman seakan berbicara langsung ke hatinya. Tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan sejati. Tentang perjuangan Nabi Musa menghadapi raja yang sombong. Tentang kesabaran Nabi Muhammad yang penuh kasih dan pemaaf. Semua kisah itu terasa nyata, seolah ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Beberapa kali Rian menatap sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Ia menulis sesuatu kecil di catatannya. "Jika Tuhan itu satu, mengapa aku selalu diajarkan untuk berdoa lewat banyak perantara?" Pertanyaan itu membuat dadanya berdebar. Ia tahu ia sedang berjalan di jalan yang berisiko. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Malamnya, Rian kembali ke kos. Farhan baru selesai sholat dan sedang membaca buku. Rian berdiri di pintu, ragu untuk bicara. "Han, boleh aku tanya sesuatu?" Farhan menutup bukunya. "Tentu. Tentang apa?" Rian menarik napas dalam. Tentang bagaimana seseorang tahu kalau dirinya siap menjadi seorang muslim. Farhan terdiam beberapa detik, lalu tersenyum. "Tidak ada ukuran pasti, Rian. Tapi kalau hatimu sudah yakin, kalau kamu merasa damai setiap kali mendengar nama Allah disebut, maka mungkin itu tanda bahwa Allah sudah memanggilmu." Rian menunduk. Suara itu terasa menenangkan sekaligus menakutkan. Ia belum siap. Ia tahu jika langkah ini ia ambil, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi setiap hari yang ia lewati tanpa jawaban, justru membuat hatinya semakin gelisah. Beberapa hari kemudian, setelah sholat maghrib, Farhan mengajak Rian berjalan ke sebuah masjid kecil di belakang kampus. Udara malam terasa lembab, lampu jalan berkelip lemah. Rian ragu di depan gerbang masjid. "Aku boleh masuk?" "Tentu saja," jawab Farhan lembut. "Masjid terbuka untuk siapa saja yang ingin mengenal Allah." Begitu masuk, Rian tertegun. Suasana di dalam masjid begitu tenang. Beberapa orang duduk bersila, ada yang membaca Al-Quran, ada yang hanya dia memejamkan mata. Tak ada musik, tak ada hiasan mencolok. Hanya keheningan yang damai. Ia duduk di pojok ruangan, menatap lampu kecil yang menggantung di langit-langit. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu mengapa matanya mulai panas. Farhan hanya menatapnya dari kejauhan, memberi ruang. Saat itu, tanpa sadar, Rian menundukkan kepala. Dalam bisikan yang lirih, ia berucap di dalam hati, "Jika engkau benar ada, tunjukkan aku jalan menuju MU." Seketika, hatinya terasa ringan. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berbicara kepada Sang Pencipta. Dan malam itu menjadi langkah kecil menuju cahaya yang selama ini ia cari. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Jakarta seolah tertidur dalam keheningan. Di kamar kecil kosnya, Rian duduk bersila di lantai, menatap lembaran kertas berisi tulisan tangan yang ia buat sendiri. Tulisan itu berisi 2 kalimat sederhana, tapi ia tahu maknanya begitu besar. Farhan duduk di hadapannya dengan wajah tenang. Di antara mereka, ada secangkir air putih dan sajadah kecil yang dilipat rapi. "Rian," ucap Farhan pelan, "kamu tidak perlu terburu-buru. Jika hatimu belum siap, Allah tidak memaksa." Rian menggeleng. "Aku sudah mencari terlalu lama, Han. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, justru hatiku semakin gelisah. Aku yakin, inilah kebenaran yang selama ini aku cari." Farhan tersenyum lembut. Ia menatap sahabatnya dengan bangga dan haru. "Kalau begitu, ucapkan dengan hati yang tulus. Biarkan hatimu berbicara."
Rian menutup matanya, menarik napas panjang. Suara hujan di luar terdengar samar. Lalu perlahan, dengan suara bergetar, ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata jatuh di pipinya. Setelah kalimat terakhir keluar dari bibirnya, Rian menunduk lama. Dadanya terasa hangat. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tenang, damai, penuh keyakinan. Farhan menepuk bahunya lembut. Selamat datang dalam Islam, Rian. Sekarang kamu adalah saudara seiman. Rian mengangguk pelan, masih menahan tangis. Ia menatap kedua tangannya, seolah baru saja terlahir kembali. Han, rasanya seperti semua beban di hatiku hilang. Itulah ketenangan yang datang dari Allah, jawab Farhan. Kamu baru saja menemukan tujuan hidupmu yang sebenarnya. Malam itu, mereka berdua duduk lama dalam diam. Tidak ada pesta, tidak ada sorak gembira, hanya cahaya lilin kecil yang bergetar tertiup angin. Rian merasa hidupnya baru dimulai. Namun jauh di lubuk hatinya, ada satu kekhawatiran yang terus berbisik. Wajah ibunya, Bu Helena, muncul di benaknya. Tatapan tegas, suara lembut namun keras dalam prinsip, semua terbayang begitu jelas. Ibu, bisiknya pelan. Apakah ibu akan mengerti? Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan sampai ke telinga ibunya. Dan ketika hari itu tiba, badai besar pasti tak terelakkan. Tapi malam itu, ia memilih untuk bersyukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian benar-benar merasakan arti kata damai. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan tapi penuh makna. Setiap pagi, Rian bangun lebih awal. Ia menatap cahaya matahari yang masuk lewat jendela kecil, lalu menunaikan sholat subuh dengan gerakan yang masih kaku namun penuh kesungguhan. Setiap sujudnya terasa seperti pengakuan bahwa kini ia benar-benar berserah kepada Allah. Farhan menjadi guru sekaligus saudara. Ia mengajarkan wudhu, doa harian, dan cara membaca Al-Quran. Kadang Rian salah dalam pengucapan, dan mereka tertawa bersama. Suasana kamar kos itu berubah. Bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi ruang yang dipenuhi ketenangan. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Rian menyimpan rahasia besar. Setiap kali menerima panggilan dari ibunya, ia berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Ibu, kuliahku lancar. Nilai-nilaiku bagus, katanya lembut di telepon. Bu Helena tersenyum dari seberang. Syukurlah. Ibu selalu berdoa supaya kamu tidak terpengaruh oleh hal-hal aneh di kota besar itu. Rian terdiam mendengar kalimat itu. Hatinya mencubit pelan. Ia tahu maksud ibunya. Ia tahu seberapa besar ibunya menjaga keyakinan keluarga. Karena itu, ia memilih diam. Setiap panggilan telepon jadi pertarungan batin antara cinta dan kejujuran. Malam-malam berikutnya, Rian sering menangis dalam sujudnya. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menjaga hatiku dan menjaga hati ibuku. Waktu berjalan cepat. Rian kini tampak lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak. Farhan sering melihatnya tersenyum tanpa alasan. Tapi di balik itu, ada kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu suatu saat, ia harus pulang. Ia harus berhadapan dengan ibunya. Suatu sore di akhir semester, telepon dari Bu Helena datang lagi. Rian, libur panjang sebentar lagi. Pulanglah, nak, ibu kangen. Nada suara itu lembut tapi mengikat. Rian terdiam cukup lama sebelum menjawab. Iya, Bu, aku akan pulang. Setelah telepon ditutup, ia menatap Farhan dengan wajah cemas. Aku takut, Han. Farhan menatapnya dalam. Kamu tidak perlu takut, Rian. Kebenaran tidak akan membuatmu rugi. Jika kamu jujur, Allah akan bersamamu. Rian mengangguk pelan. Ia tahu, waktu itu akhirnya datang. Waktu di mana rahasia yang ia simpan rapat-rapat harus terbuka. Malam itu ia berkemas dengan hati berat. Setiap lipatan baju seolah menyimpan kenangan.
Farhan menepuk bahunya sebelum berpisah di stasiun. Apapun yang terjadi nanti, tetaplah sabar. Ingat, hidayah adalah milik Allah, bukan manusia. Kereta berangkat perlahan. Rian menatap jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta menjauh. Di dalam hatinya, ia berdoa agar perjalanan pulang ini tidak menjadi perpisahan yang menyakitkan. Kereta berhenti di stasiun kota kecil itu menjelang subuh. Udara dingin menyapa, disertai kabut tipis yang menggantung di udara. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar. Sudah hampir setahun ia tak pulang ke rumah. Langkahnya perlahan menuju jalan setapak yang dulu begitu akrab. Di kejauhan, ia melihat rumah masa kecilnya. Ket temboknya mulai memudar, tapi setiap sudutnya masih menyimpan kenangan hangat. Pintu rumah terbuka pelan. Bu Helena muncul dengan daster sederhana dan wajah lelah. Tapi ketika matanya menangkap sosok Rian berdiri di depan pagar, senyumnya merekah lebar. "Rian, anak ibu." Tanpa banyak kata, Rian segera berlari dan memeluk ibunya erat. Aroma tubuh ibunya yang khas, lembut dan menenangkan, membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ibu kangen sekali?" "Iya, Bu, aku juga kangen," jawab Rian dengan suara serak. Pelukan itu lama, hangat, tapi di dalam dada Rian, ada rasa takut yang terus berputar. Di balik kebahagiaan ini, ada rahasia besar yang belum terucap. Beberapa hari pertama terasa damai. Bu Helena memasakkan makanan kesukaan Rian, menemaninya bercerita tentang kuliah, dan tertawa kecil di sela obrolan. Tapi setiap kali tiba waktu sholat, Rian mencari alasan untuk keluar rumah. "Ibu, aku mau jalan sebentar," katanya, padahal ia menuju masjid kecil di ujung gang untuk menunaikan sholat diam-diam. Namun pagi itu, sesuatu terjadi. Rian terlambat bangun. Ketika ia membuka mata, ia mendengar suara langkah kaki mendekat ke kamar. Ia buru-buru melipat sajadah dan menyembunyikan Al-Quran kecil di bawah bantal. Tapi sebelum sempat, pintu terbuka. Bu Helena berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam, bukan karena marah, tapi karena terkejut. Di tangannya, ia memegang sajadah yang terlipat separuh. "Rian," suaranya gemetar. "Ini apa?" Rian terdiam. Seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu, inilah saatnya. Ia menatap ibunya, berusaha menahan air mata. "Bu, aku harus jujur." Wajah Bu Helena berubah pucat. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Jangan bilang kamu sudah." Rian menunduk. "Iya, Bu, aku sudah masuk Islam." Hening. Udara seolah berhenti bergerak. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Bu Helena menatap anaknya dengan mata kosong. "Kenapa kamu tega, Rian? Apa yang kurang dari agamamu? Dari rumah ini? Dari kasih sayang ibu?" Rian menggigit bibirnya, menahan tangis. "Bu, aku tidak berpaling karena benci. Aku hanya mengikuti apa yang hatiku yakini. Aku menemukan kedamaian di sana." Tapi kata-kata itu justru seperti pisau bagi ibunya. Bu Helena menutup wajahnya dan menangis. "Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku melahirkanmu, membesarkanmu, dan sekarang kamu memilih jalan yang berbeda dari ibu." Tangisan itu berubah menjadi jeritan marah. "Keluar, Rian. Kalau kamu sudah memilih, jangan kembali ke rumah ini lagi." Rian menatap ibunya lama. Air mata jatuh, tapi tak ada kata yang bisa mengubah keputusan itu. Ia tahu, hari itu, cintanya kepada ibunya sedang diuji dengan cara yang paling berat. Dengan langkah gemetar, ia keluar dari rumah. Udara pagi terasa menusuk, dan suara pintu yang tertutup di belakangnya terdengar seperti tanda berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya. Waktu berjalan pelan, tapi meninggalkan luka yang dalam. Sejak hari itu, Rian benar-benar pergi dari rumah. Ia tidak membawa banyak hal, hanya ransel kecil berisi pakaian dan mushaf kecil pemberian Farhan. Tidak ada lagi panggilan telepon dari ibunya. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Hanya keheningan yang panjang. Hari-harinya kembali diisi dengan kerja keras.
Rian bekerja serabutan, dari menjadi penjaga toko sampai membantu di bengkel. Kadang tidur di lantai dingin masjid, kadang di kamar kos kecil yang ia sewa dari sisa upah. Namun setiap malam, ia tetap sujud. Ia tidak pernah berhenti berdoa untuk satu hal, agar Allah melembutkan hati ibunya. Waktu terus bergulir. Tahun berganti tahun. Rian menyelesaikan kuliahnya dengan perjuangan yang luar biasa. Ia mulai bekerja di sebuah lembaga sosial yang membantu anak-anak yatim. Setiap kali melihat mereka tersenyum, ada bagian dalam dirinya yang sembuh sedikit demi sedikit. Namun luka karena kehilangan ibunya tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat malam tiba, ia menatap langit sambil berkata pelan, "Bu, apakah ibu baik-baik saja di sana?" Di setiap hari raya, Rian selalu pergi ke tempat yang sama, sebuah taman kecil di tepi kota, tempat ia dulu sering duduk bersama ibunya. Ia membawa bunga dan berdoa diam-diam, berharap suatu saat mereka bisa bertemu lagi tanpa air mata dan amarah. Suatu sore, Farhan datang berkunjung. Wajahnya kini lebih dewasa, tapi senyumannya tetap sama. "Sudah lama sekali, Rian," katanya sambil menepuk bahu sahabatnya. "Iya, Han. 10 tahun berlalu, tapi rasanya seperti kemarin." Farhan menatapnya dalam. "Kamu sudah banyak berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah darimu, hatimu yang lembut." Rian tersenyum kecil. "Aku hanya berusaha sabar, Han. Aku yakin Allah tahu apa yang terbaik." Farhan mengangguk. "Aku percaya, Rian. Tapi kadang, Allah juga ingin melihat kita berusaha menjemput takdir, bukan hanya menunggunya." Rian menatap sahabatnya bingung. "Maksudmu?" Farhan menarik napas pelan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku rasa sudah waktunya kamu pulang. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menuntaskan yang belum selesai." Kata-kata itu menghantam hati Rian. Ia menatap jauh, ke arah langit yang mulai memerah senja. "Pulang." Kata itu sederhana, tapi terasa menakutkan. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Apakah ibunya masih marah? Apakah ia masih ingin bertemu dengannya? Namun malam itu, dalam sujudnya, Rian merasa ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, dadanya terasa ringan. Seolah Allah sedang berbisik lembut di hatinya, "Waktumu sudah tiba." Ia menatap sajadah di depannya dengan mata basah. "Baik, ya Allah, kalau ini saatnya, aku akan pulang." Pagi itu, udara terasa berbeda. Sejuk, tenang, dan entah mengapa, menenangkan hati. Rian berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana dan jaket abu-abu tua. Rambutnya kini mulai beruban di sisi pelipis. Tanda waktu telah berjalan jauh sejak terakhir kali ia melihat wajah ibunya. Ia mengambil sebuah tas kecil dan mushaf yang selalu menemaninya sejak dulu. Di sampulnya, masih ada coretan nama, Rian, yang mulai pudar. Ia tersenyum samar. "Mungkin ini waktunya," bisiknya pelan. Farhan menunggu di luar rumah. "Kamu yakin?" tanyanya dengan nada hati-hati. Rian mengangguk pelan. "Aku sudah menunggu 10 tahun, Han. Aku tidak ingin hidup dengan penyesalan." Perjalanan menuju kota kelahirannya terasa panjang. Setiap pohon, setiap jalan, setiap halte yang mereka lewati membawa kenangan masa kecil. Begitu banyak hal yang dulu tampak sepele, kini terasa berharga. Ketika mobil berhenti di depan rumah lamanya, Rian terdiam. Rumah itu masih berdiri kokoh, tapi catnya telah kusam, dan halaman yang dulu penuh bunga kini tampak sepi. Angin sore berhembus lembut membawa aroma nostalgia yang begitu kuat. Rian menggenggam tangannya sendiri. "Han, aku takut." Farhan menatapnya lembut. "Takut itu manusiawi. Tapi ingat, niatmu baik. Dan Allah selalu bersama mereka yang tulus." Dengan langkah perlahan, Rian mendekati pagar. Suara engsel berdecit ketika ia membukanya. Ia menatap halaman yang dulu sering dipenuhi tawa kecilnya saat bermain. Sekarang hanya ada keheningan, dan dedaunan kering berserakan di tanah. Ia mengetuk pintu perlahan. Selik. 2 kali.
Tidak ada jawaban. Namun di ketukan ketiga, suara langkah kaki terdengar mendekat dari dalam. Pintu terbuka. Seorang perempuan paruh baya berdiri di sana. Wajahnya tirus, kulitnya mulai keriput, tapi sorot matanya, ya, sorot mata itu tidak berubah. Rian terpaku. "Ibu." Suaranya nyaris tak terdengar. Bu Helena berdiri kaku. Tangannya gemetar memegang daun pintu. Matanya membesar menatap sosok di hadapannya. "Rian?" katanya pelan, seolah takut jika kata itu hanya mimpi. Rian mengangguk dengan mata berkaca. "Iya, Bu. Ini aku." Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya angin yang meniup tirai di belakang Bu Helena. Wajahnya memucat, lalu berubah menjadi bingung, lalu perlahan, basah oleh air mata. Kedua tangannya gemetar, sebelum akhirnya ia melangkah maju dan memeluk anaknya erat. "Rian, anak ibu." Suaranya pecah di antara tangis. Rian membalas pelukan itu, air matanya tumpah di bahu ibunya. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak pernah ingin membuat ibu kecewa." Tangisan mereka berpadu dalam keheningan sore yang panjang. Tak ada kata lain, hanya air mata dan pelukan yang menuntaskan rindu yang tertahan selama 1 dekade. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang belum terucap. Bu Helena menatap wajah anaknya. Matanya masih basah. "Rian, aku sakit." Kalimat itu menghantam Rian seperti petir di siang bolong. Ia terdiam. Bibirnya gemetar. "Ibu, maksudnya?" Bu Helena menunduk, menatap tangannya sendiri. "Ibu tidak punya banyak waktu lagi." Rian terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Hanya suara detak jam di ruang tamu yang terdengar perlahan, mengiringi kalimat terakhir dari ibunya yang masih terngiang di kepala. "Ibu tidak punya banyak waktu lagi." Bu Helena tersenyum tipis, mencoba menutupi sesak yang terlihat jelas di matanya. "Dokter bilang, penyakit ini sudah lama, tapi ibu baru tahu beberapa bulan lalu. Kadang terasa ringan, tapi kadang tubuh ibu lemah sekali." Rian menatap wajah ibunya yang kini tampak pucat. Matanya yang dulu tajam kini dikelilingi lingkar hitam. "Kenapa ibu tidak bilang? Kenapa ibu diam saja?" Suaranya pecah di ujung kata. Bu Helena mengelus tangan anaknya lembut. "Ibu takut, Rian. Takut kalau kau sudah benar-benar pergi, tidak mau tahu lagi tentang ibu. Ibu pikir, ibu pantas menerimanya, karena dulu ibu mengusirmu." Air mata Rian jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Jangan bilang begitu, Bu. Aku tidak pernah membenci ibu. Aku hanya menunggu waktu untuk kembali. Aku hanya takut melukai ibu lagi." Bu Helena menatapnya lama, seolah ingin mengingat setiap detail wajah anak yang dulu ia usir dengan kemarahan. "Rian, kau sudah banyak berubah. Ada ketenangan di wajahmu yang dulu tidak ibu lihat. Apa ini karena keyakinan barumu?" Rian menatap lantai sebentar sebelum menjawab. "Iya, Bu. Aku menemukan kedamaian di sana. Tapi ketenangan itu tidak akan pernah sempurna tanpa maaf dari ibu." Bu Helena menarik napas panjang. "Selama ini ibu marah, bukan karena membencimu, tapi karena takut kehilanganmu. Ibu pikir, dengan berpindah keyakinan, kau akan pergi selamanya. Tapi ternyata, justru ibu yang menjauh darimu." Tangis mereka kembali pecah. Rian memeluk ibunya erat, kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. "Bu, aku di sini sekarang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Izinkan aku menemani ibu sampai kapanpun Allah mengizinkan." Hari-hari berikutnya mereka lalui bersama. Rian tinggal di rumah lama itu, merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia memasak, membacakan cerita, bahkan sesekali memijat tangan ibunya yang mulai lemah. Setiap kali ibunya tersenyum, Rian tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Namun di tengah kehangatan itu, malam-malam mereka sering diisi dengan obrolan panjang. Tentang masa lalu, tentang penyesalan, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah benar-benar padam. Suatu malam, Bu Helena berkata pelan, "Rian, aku sering memperhatikanmu berdoa. Caramu bicara dengan Tuhanmu,
Caramu menangis dalam diam? Entah kenapa, hati ibu merasa damai melihatnya. Rian terdiam, menatap wajah ibunya yang redup diterpa cahaya lampu. "Bu," ucapnya lirih, tapi belum sempat melanjutkan, ibunya tersenyum lembut. "Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi jika Allahmu sebaik yang kau katakan, tolong, doakan agar ibu juga bisa merasakan kedamaian yang sama." Rian tidak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, menahan tangis, lalu mencium tangan ibunya lama sekali. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Dan di tengah keheningan malam itu, ia tahu hatinya telah benar-benar pulang. Malam itu turun dengan sunyi yang lembut. Hanya suara jangkrik di luar jendela dan tiupan angin yang sesekali membuat tirai bergerak pelan. Di kamar sederhana itu, Bu Helena terbaring di ranjang. Tubuhnya terlihat lemah, tapi wajahnya tenang. Rian duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan ibunya. "Ibu, istirahatlah dulu. Ibu butuh tidur." Bu Helena tersenyum kecil. "Ibu tidak ingin tidur dulu. Nak, ada hal yang ingin ibu katakan." Rian menatapnya penuh perhatian. "Apa itu, Bu?" "Ibu sering memikirkan hari itu. Hari ketika ibu mengusirmu." Suara Bu Helena bergetar. "Setiap malam ibu menangis diam-diam. Bukan karena kehilangan anak, tapi karena kehilangan kesempatan untuk memelukmu dan berkata bahwa ibu mencintaimu." Rian menunduk. Matanya mulai basah. "Ibu tidak perlu menyesal. Aku pun salah, karena tidak lebih cepat pulang. Aku biarkan waktu terlalu lama memisahkan kita." Bu Helena menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Semua ini sudah rencana Allah. Mungkin ibu harus melewati kehilangan itu, supaya bisa benar-benar mengerti apa arti cinta tanpa syarat." Hening sejenak. Lampu kamar berpendar redup. Rian menggenggam tangan ibunya lebih erat, merasakan betapa dinginnya kulit itu. "Bu, kalau boleh aku minta satu hal, izinkan aku membacakan doa untuk ibu malam ini." Bu Helena menatap anaknya lama. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan di wajahnya. "Doa dari anak seperti kamu, siapapun Tuhan yang kau sembah, pasti ibu ingin mendengarnya." Rian menutup matanya. Dengan suara pelan, ia membaca doa penuh harap. Setiap katanya keluar dari hati yang paling dalam. "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ampunilah semua dosa ibuku. Lapangkan dadanya, sembuhkan sakitnya, dan jika Engkau berkehendak, jadikan akhir hidupnya dalam kebaikan dan ketenangan." Suara itu bergetar, namun penuh cinta. Bu Helena menatap anaknya tanpa berkata apa-apa. Air mata mengalir di pipinya, tapi senyumnya lembut. "Doamu indah sekali, Rian. Ibu merasakannya di hati." Rian mengusap air mata yang jatuh di pipinya. "Terima kasih, Bu, karena sudah mendengarkan." Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, Bu Helena berbisik. "Rian, ajarkan ibu, bagaimana caramu berdoa. Aku ingin mengenal Tuhan yang membuatmu setabah ini." Rian menatap ibunya, tak mampu menahan tangis lagi. Ia mengangguk pelan, memegang tangan ibunya dengan kedua tangannya. "Baik, Bu. Aku akan ajarkan pelan-pelan." Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan. Untuk pertama kalinya, ibu dan anak yang dulu terpisah karena keyakinan kini duduk berdampingan, berbicara tentang satu hal yang sama, cinta dan ketenangan yang datang dari Allah. Dan ketika Rian menunduk untuk berdoa, ibunya ikut menutup mata, mengikuti setiap kata dalam diam. Air mata jatuh di pipi mereka bersamaan. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena kedamaian yang akhirnya mereka temukan di ujung malam yang sunyi. Fajar belum menyingsing. Langit masih kelabu, dan udara di luar terasa dingin menusuk kulit. Dari jendela kamar yang setengah terbuka, angin masuk membawa aroma embun dan ketenangan. Rian belum tidur. Ia duduk di samping ranjang, menatap ibunya yang terbaring dengan wajah tenang. Lampu redup membuat bayangan lembut di dinding. Sesekali, Rian membetulkan selimut di dada ibunya dan mengusap dahinya yang lembab. Semalam,
Mereka berdua menghabiskan waktu panjang dalam keheningan dan doa. Bu Helena ingin belajar menyebut nama Allah dengan lidah yang pelan tapi hati yang sungguh-sungguh. Suara ibunya sempat bergetar, tapi di akhir kalimat, senyumnya menenangkan. Kini, pagi itu terasa berbeda. Ada kedamaian yang sulit dijelaskan di ruangan itu. Rian menatap wajah ibunya, lalu tersenyum lirih. "Ibu, aku ingin membuatkan sarapan. Ibu pasti lapar," ucapnya pelan, meski ia tahu ibunya masih tertidur. Ia berdiri, melangkah ke dapur perlahan agar tidak menimbulkan suara. Tak lama kemudian, aroma teh hangat mengisi ruangan. Rian menata 2 cangkir di meja, satu untuknya, satu untuk ibunya. Tapi ketika ia kembali ke kamar, langkahnya terhenti. Bu Helena masih terbaring di posisi yang sama. Wajahnya tampak damai, tapi ada sesuatu yang berbeda. Rian mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh jari ibunya. "Dingin." "Ibu," panggilnya lembut. Tak ada jawaban. Ia menggoyangkan bahu ibunya pelan. "Ibu, ini sudah pagi." Tetap hening. Rian terdiam lama. Bibirnya bergetar. Matanya mulai basah. "Ibu," suaranya pecah menjadi tangis. "Ibu, bangunlah, aku belum selesai berdoa untuk ibu." Tapi Bu Helena tak lagi membuka mata. Wajahnya tampak damai, seperti seseorang yang tertidur dengan senyum terakhir di bibirnya. Rian memeluk tubuh ibunya erat, air mata jatuh tanpa henti. "Terima kasih, Bu, karena sudah memaafkanku, karena sudah mau mendengarkanku, karena ibu pulang ke Allah dengan tenang." Hening memenuhi kamar itu. Cahaya fajar perlahan menyelinap melalui celah jendela, menyinari wajah ibu dan anak yang masih dalam pelukan terakhir. Di antara isak tangisnya, Rian berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau telah mengizinkan kami berdamai sebelum waktu memisahkan. Aku tidak akan pernah melupakan rahmat MU hari ini." Di luar, azan subuh berkumandang, lembut dan syahdu. Rian menatap ke arah langit. Matanya masih basah, tapi senyumnya mulai terukir. Ia tahu, meski raganya kini kehilangan, hatinya tidak lagi sendiri. Karena cinta dan ampunan ibunya telah kembali, tepat di ujung malam yang paling hening. Hari itu, langit begitu cerah. Awan putih bergerak perlahan, seolah ikut menyaksikan perjalanan terakhir seorang ibu yang penuh kasih. Suara adzan zuhur terdengar dari kejauhan ketika rombongan kecil berjalan menuju pemakaman di pinggir kota. Rian berjalan paling depan, menuntun keranda yang menutupi jasad ibunya dengan kain putih bersih. Langkahnya mantap, tapi matanya sembab. Ia tidak lagi menangis keras seperti pagi tadi, hanya air mata yang menetes perlahan, jatuh ke tanah yang kering. Orang-orang sekitar yang mengenal Bu Helena datang memberikan penghormatan terakhir. Mereka mengenalnya sebagai perempuan kuat, yang membesarkan anaknya seorang diri. Tak banyak yang tahu tentang kisah panjang di balik keheningan rumah itu. Ketika liang lahat selesai digali, Rian menatap tanah merah di depannya dengan pandangan kosong. Farhan berdiri di sampingnya, memegang bahunya dengan lembut. "Tenangkan hatimu, Rian." Ia pergi dalam keadaan damai. Rian mengangguk pelan. "Aku tahu, Han, tapi tetap saja rasanya kosong." Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, angin berhembus pelan. Seolah langit sendiri sedang berdoa. Rian berjongkok, menatap kain putih terakhir yang menutupi tubuh ibunya. "Ibu," suaranya serak. "Terima kasih karena sudah memaafkanku. Aku berjanji akan selalu mendoakanmu. Setiap hari, setiap sujudku." Ia mengambil segenggam tanah dan menaburkannya perlahan. Setiap butir tanah terasa berat, seolah masing-masing membawa kenangan yang takkan pernah kembali. Setelah pemakaman usai, orang-orang mulai meninggalkan tempat itu. Namun Rian tetap berdiri di sana, menatap gundukan tanah yang kini menjadi tempat istirahat ibunya. Farhan menemaninya dalam diam. "Kamu tahu, Rian," katanya akhirnya, "aku rasa ibumu tidak hanya memaafkanmu. Ia juga menemukan cahaya yang kamu bawa selama ini." Rian menatap langit. Matahari siang menembus dedaunan, menimbulkan cahaya keemasan yang indah. "Iya,"
Han, jawabnya lirih. Aku percaya, Allah lah yang menyatukan kami di akhir. Mungkin ibu tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat, tapi aku yakin, hatinya sudah mengenal kedamaian itu. Farhan tersenyum kecil. Dan itulah tanda hidayah, Rian. Tidak selalu berupa kata, tapi bisa dalam keikhlasan hati yang menemukan kebenaran. Rian menatap kembali makam ibunya, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, tempatkan ibu di sisi terbaik MU. Lapangkan kuburnya, jadikan ia hamba yang engkau cintai. Angin kembali berhembus lembut. Daun-daun berguguran, jatuh di atas tanah merah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun terakhir, Rian merasa benar-benar damai. Ia tidak lagi menyesal, tidak lagi marah pada takdir. Karena cinta seorang ibu, meski pernah terpisah oleh keyakinan, waktu, dan luka, ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk pulang. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana rumah Bu Helena masih dipenuhi aroma kenangan. Rian memutuskan untuk tinggal beberapa hari di sana, membersihkan kamar ibunya, dan menata barang-barang peninggalannya. Setiap sudut rumah itu membawa ia kembali pada masa kecil. Masa ketika ia berlari kecil di halaman, saat ibunya memanggil dari dapur sambil tersenyum hangat. Siang itu, matahari menyorot lembut dari jendela kamar. Rian membuka lemari tua di sudut ruangan, tempat ibunya biasa menyimpan dokumen dan buku-buku lama. Tangannya gemetar ketika melihat sebuah kitab Al-Quran yang tampak usang di rak paling atas. Kitab itu terbungkus kain putih dan diikat pita kecil. Rian mengernyit. Ia tahu betul, ibunya dulu sangat menolak agama yang kini ia anut. Tapi mengapa kitab suci ini ada di antara barang-barangnya? Dengan hati-hati, ia membuka pembungkusnya. Di dalam Al-Quran itu, di antara halaman yang sudah menguning, terselip sebuah surat yang dilipat rapi. Tulisan di luar kertas itu menggunakan huruf ibunya yang khas, halus, sedikit miring ke kanan. Tertulis di sana, untuk Rian, jika suatu hari kau kembali. Rian menelan ludah. Napasnya mulai tercekat. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, lalu membuka lipatan kertas itu. Setiap kata yang terbaca seolah menembus dadanya seperti anak panah lembut. Anakku Rian, jika kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia. Aku menulisnya di malam ketika aku tidak bisa tidur karena terus memikirkanmu. Dulu, aku marah karena takut kehilanganmu. Aku takut kau berubah dan melupakan segalanya tentang rumah ini. Tapi seiring waktu, aku mulai memahami bahwa mungkin kau tidak berubah, hanya menemukan jalan yang membuatmu damai. Air mata Rian mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangannya bergetar, namun ia terus membaca. Aku mulai membaca Al-Quran yang kau tinggalkan di kamar dulu. Awalnya aku hanya ingin membuktikan bahwa aku benar. Tapi entah mengapa, setiap kali kubuka, dadaku terasa tenang. Ada bagian-bagian yang aku tidak pahami, tapi hatiku seperti mengenalnya. Aku tidak tahu apakah aku beriman seperti yang kau harapkan, tapi aku percaya Tuhan yang kau sebut Allah itu adalah Tuhan yang sama yang selalu kupanggil di setiap doaku. Maafkan ibu karena telah membencimu. Maafkan karena mengusirmu. Kau tidak salah, nak. Aku hanya buta oleh rasa takut. Jika kau kembali suatu hari, tolong bacakan aku doa dari agamamu. Aku ingin ikut mendengarnya. Rian terisak. Ia menutup surat itu dan menatap Al-Quran yang tergeletak di pangkuannya. Tangannya menyentuh sampul kitab itu dengan lembut. Ibu, bisiknya lirih. Ternyata selama ini, kau juga mencari kebenaran itu, ya? Ia membuka halaman awal, membaca beberapa ayat dengan suara bergetar. Setiap lafaz terasa berat namun indah. Ia membaca bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya. Setelah selesai, ia melipat kembali surat itu dan meletakkannya di antara halaman yang sama. Ia mencium Al-Quran itu, lalu menatap ke langit-langit kamar yang kini diterangi cahaya sore. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Seolah ibunya benar-benar hadir di sana, mendengarkan bacaan itu dengan senyum lembut yang dulu selalu menenangkan hatinya. Rian berbisik pelan. Terima kasih, Ibu.
Terima kasih karena sudah menemukan cahaya itu, meski tanpa aku sadari. Kini aku tahu, kau pergi bukan dalam gelap, tapi dalam damai. Di luar jendela, cahaya matahari perlahan berubah keemasan. Burung-burung kembali ke sarang, dan angin sore berhembus lembut, menutup lembaran terakhir kisah seorang ibu dan anak yang akhirnya bertemu, bukan hanya di dunia, tapi juga dalam cahaya iman yang sama. Sore itu, langit memerah indah. Awan-awan terbakar warna jingga, seperti lukisan yang hidup di atas kepala. Rian berdiri di depan rumah ibunya untuk terakhir kali. Rumah itu kini tak lagi terasa sepi. Walau sunyi, ia tahu, kenangan dan doa telah mengisinya. Ia melangkah pelan ke halaman, menatap pohon mangga yang masih kokoh berdiri di pojok. Dulu, di bawah pohon itu, ia sering bermain kecil sambil mendengar ibunya memanggil dari dalam rumah. Kini, suara itu tak terdengar lagi, tapi kehangatannya tetap tertinggal di udara. Farhan datang menghampiri dari arah gerbang. "Sudah siap berangkat?" tanyanya lembut. Rian menoleh dan tersenyum kecil. "Iya, sudah. Aku akan kembali ke pesantren dulu, Han. Aku ingin tenang sebentar." Farhan mengangguk. "Itu bagus. Kadang kita perlu menepi, bukan untuk lari dari masa lalu, tapi untuk mengucapkan terima kasih padanya." Rian menatap langit senja. "Iya, aku rasa ibu juga ingin aku melanjutkan hidup." Mereka berjalan bersama menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Namun sebelum masuk, Rian berhenti sejenak, menatap kembali rumah itu. "Ibu," bisiknya lirih. "Aku pergi dulu. Tapi aku akan kembali lagi, untuk menjaga rumah ini, tempat kenangan kita, dan tempat hatimu beristirahat." Angin sore berembus pelan, membawa aroma bunga kenanga dari halaman belakang. Seolah semesta menjawab bisikannya. Ketika mobil melaju meninggalkan rumah, Rian menatap kaca spion. Di sana, siluet rumah tua itu perlahan mengecil, lalu hilang di balik pepohonan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, rumah itu takkan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, di pesantren, Rian kembali ke rutinitasnya mengajar anak-anak mengaji. Setiap kali ia melihat mereka tersenyum saat belajar membaca huruf hijaiyah, hatinya hangat. Ia seperti melihat masa kecilnya, masa yang kini ia pahami dengan penuh makna. Suatu malam, setelah sholat Isya, ia duduk sendirian di serambi masjid. Langit malam bertabur bintang, dan udara terasa damai. Rian membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Di dalamnya terselip surat dari ibunya. Surat yang kini mulai usang tapi tak pernah kehilangan maknanya. Ia membaca ulang tulisan itu, lalu menutupnya perlahan. "Ya Allah," ucapnya lirih. "Terima kasih karena engkau mempertemukanku kembali dengan ibu, meski hanya sebentar. Terima kasih karena engkau mengajarkan padaku bahwa hidayah tidak harus datang dengan paksaan, tapi dengan cinta." Ia menatap langit. Di antara bintang-bintang itu, seolah ia melihat sosok ibunya tersenyum lembut. Senyum yang dulu membuatnya tenang, kini terasa lebih indah dari apapun. Rian menundukkan kepala, air matanya jatuh pelan ke lantai masjid. Namun kali ini bukan karena sedih. Air mata itu adalah tanda syukur, atas pertemuan, atas maaf, atas cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Ia berbisik pelan di bawah cahaya bulan. "Selamat tidur, Ibu. Doaku akan selalu mengiringimu. Hingga nanti kita bertemu lagi, di tempat yang tak ada air mata, hanya cahaya dan kedamaian." Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Rian tersenyum untuk pertama kalinya tanpa beban. Ia tahu, perjalanan panjangnya sudah usai. Namun cinta itu, cinta seorang anak dan ibunya, akan terus hidup selamanya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang, meski sempat terpisah oleh keyakinan, waktu, dan kesalahpahaman. Terkadang, perbedaan bukanlah akhir dari hubungan, melainkan jalan bagi kita untuk belajar tentang arti pengampunan dan kasih yang tulus. Hidayah tidak selalu datang melalui kata-kata atau paksaan, tetapi seringkali tumbuh diam-diam di dalam hati yang lembut dan penuh cinta. Dan pada akhirnya, keikhlasan adalah jembatan yang menyatukan jiwa-jiwa yang pernah terluka.
Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya, bukan untuk mencerminkan kehidupan seseorang secara langsung. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jika kamu tersentuh oleh ceritanya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, klik tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.